Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka secara resmi Musabaqah Qiraatil Kutub atau MQK Internasional Perdana di Pesantren Asadiyah, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa ajang ini merupakan langkah awal untuk menghidupkan kembali semangat kejayaan peradaban Islam yang pernah gemilang pada masa lalu. Pondok pesantren menurutnya telah lama menjadi fondasi sistem pendidikan di Indonesia. Sejak abad ke-14, lembaga pendidikan ini sudah dikenal sebagai pusat lahirnya tradisi keilmuan yang kuat dan sistematis. Ia menilai bahwa pesantren memiliki peran besar bukan hanya dalam membaca dan mengkaji kitab kuning, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Menurutnya, kecerdasan pesantren akan terlihat saat bisa membaca berbagai disiplin ilmu lain yang mendukung kemajuan umat. Dalam kesempatan itu, Menak menyinggung sejarah keilmuan Islam yang runtuh setelah jatuhnya Baghdad pada 1258. Sebelum masa itu, ia menggambarkan bahwa para ulama memiliki keilmuan yang integratif, menguasai ilmu agama sekaligus ilmu umum. Ia kemudian mencontohkan Jabir bin Hayyan sebagai ilmuwan yang luar biasa, meski hidup tanpa dukungan fasilitas modern, yang menurutnya para ulama di masa lalu melahirkan ilmu pengetahuan melalui kesungguhan spiritual yang tingkat tinggi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya menghadirkan lebih banyak fasilitas olahraga demi mencetak bibit-bibit muda sepak bola di Kota Daeng. Janji itu disampaikan saat membuka turnamen Asnawi Mangkualam Cup 2025 di lapangan sepak bola kampus UPRI Kamis 2 Oktober. Menurut pria akrab disapa Api itu, pembinaan sepak bola usia dini tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Selama ini, kata dia, Makassar masih kekurangan lapangan latihan maupun sarana pendukung lainnya. Api menilai turnamen seperti Asnawi Mangkualam Cup menjadi ruang penting untuk menjaring sekaligus membina talenta muda. Ia optimistis, dalam 5 hingga 10 tahun mendatang, anak-anak yang tampil di kompetisi kelompok umur ini akan mampu menghiasi panggung sepak bola nasional. Ia juga menyinggung sistem kompetisi di tanah air yang terlalu longgar terhadap pemain asing. Menurutnya, dominasi pemain asing dapat menghambat perkembangan pemain lokal. Api memberikan penghargaan kepada panitia, keluarga besar Bahar Muharram, serta keluarga besar Asnawi Mangkualam yang turut berperan dalam penyelenggaraan turnamen. Api kemudian menitip pesan khusus kepada perangkat pertandingan agar memimpin secara adil. Ia mengingatkan keputusan yang tidak fair justru dapat merusak pembentukan karakter pemain sejak dini. PT Mandala Multifinance Tbk telah resmi bergabung ke dalam PT Adira Dinamika Multifinance Tbk sebagai entitas penerima penggabungan setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham kedua perusahaan serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada 30 Juni 2025. Penggabungan ini menjadi tonggak bersejarah dalam industri pembiayaan Indonesia. Selama hampir 3 dekade, Mandala Finance telah menjadi mitra jutaan pelanggan di berbagai wilayah dengan jaringan luas dan kehadiran yang dekat dengan masyarakat. Kini bersama Adira Finance, sinergi yang terbentuk akan memperluas jangkauan layanan, memperkuat kapabilitas operasional, serta mempercepat transformasi digital, dengan tujuan menghadirkan layanan keuangan yang semakin inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Penggabungan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated bersama PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai pemenang saham pengendali Adira Finance. MUFG Bank Limited dan Adira Finance sebelumnya telah menyelesaikan akuisisi Mandala Finance pada 2024 dengan nilai 7 triliun rupiah. Per 28 Agustus 2024, MUFG Bank telah meningkatkan kepemilikannya menjadi 89,26% melalui penawaran tender wajib, sementara Adira Finance tetap pemegang 10%. Film Tukar Takdir garapan Star Vision, Sine Surya dan Legacy Pictures menggelar special show di Studio XX1 Panakukang, Makassar pada Rabu 1 Oktober. Hadir dalam special show ini pemeran film Tukar Takdir diantaranya Nicholas Saputra, Aristi Sara, Aryo Wahab, dan Revaldo. Film Tukar Takdir sendiri menceritakan drama petaka pesawat yang penuh haru dan menegangkan.
Cerita disambut penuh antusias oleh para penonton sejak awal film ditayangkan. Para pemain juga mengajak penonton untuk berdiskusi setelah penayangan film. Tidak hanya itu, ada kuis dengan hadiah merchandise baju film Tukar Takdir yang diberikan kepada 2 penonton beruntung. Nicholas Saputra menjadi aktor utama dalam film ini dengan memerankan karakter bernama Rewa. Ia diceritakan sebagai penumpang pesawat yang berhasil selamat. Cerita ini lebih menarik sebab Rewa merupakan satu-satunya penumpang yang selamat dari kejadian tersebut. Kesaksiannya pun dibutuhkan untuk investasi petaka pesawat tersebut. Demi peran tersebut, Niko sapan akrabnya mengaku banyak berdiskusi dengan korban dan penyintas untuk memahami rasa duka yang dialami. Ia mengatakan chemistry antar pemain telah dibangun sejak proses reading, sebab ada beberapa adegan yang emosional sehingga butuh perhatian khusus. Adapun proses syuting Tukar Takdir berlangsung sekitar 33 hari, dan menurut Niko, pengalaman kali ini istimewa karena ada adegan-adegan teknis yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.